Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ilsan Rajib Mulki yang mewakili kegiatan EduParent ini, dan kemudian juga Bapak Marwaji, ya, Bapak Herianto, dan yang sudah membersamai kita ya pada pagi yang luar biasa ini. Dan tentu juga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu yang hadir semua, terutama para orang tua, perwakilan guru dan lain sebagainya yang pada hari ini sudah mengirimkan energi pagi yang luar biasa ya, bergabung bersama kita semua udah 130 orang, dan saya kira ini sebuah antusias yang luar biasa di tengah kondisi kita yang sibuk, yang mulai libur ya, hari Sabtu dan Minggu, kita masih punya kesempatan untuk bisa bergabung di sini. Tentu saja saya ingin memperkenalkan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Hendra Syahputra, dan saya berada di Banda Aceh, dan juga salah seorang dari wali murid barangkali di sekolah dari Universal yang ada di TNA Fatih Bilingual School, dan juga Fatih Bilingual School yang ada di Kota Banda Aceh. Bapak Ibu sekalian, harian saya adalah seorang pengajar di sebuah universitas di Aceh. Saya di Universitas Islam Negeri Araniri di Banda Aceh, dan mengajar di Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi. Dan tentu saja kali ini Bapak Ibu saya akan sharing tentang beberapa hal yang mungkin selama ini menjadi kegelisahan kita bersama ya. Bagaimana sih nanti kita berpikir untuk melanjutkan studi anak-anak kita gitu. Atau ada pertanyaan besar, apakah studi yang diminati oleh anak-anak kita ini sudah benar-benar menjadi salah satu poin penting untuk masa depannya kelak gitu. Atau pertanyaan yang lain, ini sudah cocok belum studinya, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul ketika anak-anak kita sudah mulai kelas 2 SMA biasanya, atau kelas 3. Dan selama saya mendalami talent mapping ini, tidak jarang juga yang datang itu justru bukan anak SMA saja. Dari dokter, dari manajer yang bertanya, kok saya kayaknya bosan ya dengan pekerjaan saya ini Pak Hendra, selama 5 tahun saya merasa nggak bisa nggak bisa mendevelop atau nggak bisa mengembangkan diri lagi. Karir saya baik gitu. Kok saya kayaknya mentok gitu. Mungkin ibu-ibu ini baik, maaf ya Bapak Ibu, ini saya mengingatkan mungkin yang bergabung supaya unmute, dan jauh lebih bagus kalau Bapak Ibu membuka kameranya. Jadi dalam knowledge management itu saling mengirim energi, apalagi di tengah kondisi yang ini, kita boleh membuka kamera kecuali dalam kondisi yang tidak bisa ya, supaya lebih komunikatif seperti itu. Baik Bapak Ibu, tema pada pagi kali ini adalah mengelola talenta melalui talent mapping. Ini guna memilih studi dan karir untuk anak-anak kita. Jadi ingin share screen dulu ya untuk materi ini. Jadi ini adalah materi yang kita bahas. Talenta melalui talent mapping untuk memilih studi dan karir untuk anak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara rasional ya, gitu. Buat apa sih sebenarnya orang tuh bicara tentang talenta gitu? Talenta tuh apa sih sebenarnya gitu kan ya? Talenta tuh apa gitu? Sering yang kita dengar Bapak Ibu malah ada kompetisi idol di televisi ya, mencari idol-idol gitu, idola-idola gitu, dengan mengedepankan talenta gitu ya. Biasanya jargonnya seperti itu. Meskipun dalam proses penjurian ada yang
juri, ada yang dirasa kurang pantas, ada yang tidak baik. Dan kesannya kok kayaknya orang-orang datang berkompetisi kayak untuk dikulitin gitu ya, atau dibully, kesannya seperti itu. Padahal mungkin si peserta tuh merasa bahwa itu adalah talentanya gitu. Kemudian orang banyak berpikir bahwa talenta itu apakah hobi menyanyi ya Pak Hendra, atau talenta itu hobi menari ya, atau jago main bola ya, atau jago main basket. Kita melihat nanti apa sih talenta yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian apa manfaatnya buat kita untuk di manage gitu, supaya paham tentang manajemen talenta itu seperti apa, terus bagaimana kita jalankan, bagaimana tantangan yang penting yang akan kita hadapi di dalam proses perjalanan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa perlunya talenta itu karena kita melihat sekarang Bapak Ibu, terutama generasi millennials ya, mungkin sebagian kita ada juga yang hadir, mungkin Bapak Ibu guru juga perwakilan dari millennials people juga gitu ya, masih muda gitu. Tapi ada juga yang merasa bahwa berhadapan dengan orang-orang dari generasi yang baru ini punya sesuatu yang tantangannya luar biasa gitu. Kondisi orang-orang yang menghadapi tempat kerja yang luar biasa, kemudian bersikap dengan cara yang berbeda, kemudian mengelola dirinya dalam lingkungan yang berbeda gitu ya, dan mengubah mereka tuh melihat sesuatu tentang apa yang diharapkan mereka dalam pekerjaan. Contohnya gini Bapak Ibu, contohnya orang-orang datang kerja, kemudian 1 bulan bekerja resign, kemudian 2 bulan bekerja mereka nggak bisa menghadapi katakanlah lingkungan kerjanya yang bagus, kemudian mereka merasa ada sesuatu yang tidak berdampak, kemudian kayaknya ini nggak cocok, terus akhirnya ya sudah saya pindah saja gitu kan ya. Apa sih sebenarnya yang mereka rasakan dalam kondisi yang seperti itu? Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan ya, ini karakteristik dari pekerja pertama, pekerja awal di Amerika. Kenapa contohnya di Amerika? Karena bursa yang paling banyak di dunia, Bapak Ibu. Nah, di sana ya, banyak orang-orang yang datang pertama kali bekerja itu ya dengan mencari beberapa alasan. Ada yang ingin berkembang ya, tetapi nilainya hanya 42%. Hanya ingin meneruskan karir mereka, nilainya hanya 41%. Bahkan ada yang ingin punya kesempatan untuk bekerja, jumlahnya juga nggak banyak gitu. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, tujuan orang bekerja selama ini tidak lebih kepada ingin mendapatkan penghasilan. Katanya hasil risetnya demikian. Walaupun di dalam perjalanan itu banyak keberagaman yang muncul seperti itu. Nah, ini kemudian diteliti lagi oleh beberapa peneliti human resource. Sebabnya kenapa ya? Apa yang terjadi seperti itu? Nah, ternyata Bapak Ibu yang membuat kondisi itu ya karena sikap orang-orang yang datang bekerja ke tempat mereka melamar pekerjaan sekarang itu sudah berubah dari atau formatnya yang zaman dulu gitu. Mereka datang sekarang berpikir karena cara apa ya kurang percaya diri. Kemudian cara-cara berpikir mereka itu cara-cara yang lama juga. Mereka tidak menunggu sampai mereka menyatakan butuh, apakah mereka cocok dan lain-lain. Apakah memang juga mereka datang dari golongan orang yang menantang risiko, atau kalau gagal aja, kemudian membangun karir, kemudian dan lain-lain itu lebih kepada sesuatu yang barangkali uh, lebih punya tantangan yang tidak bisa diprediksi oleh orang yang datang menerima dia sebagai pekerja. Padahal kita tahu ya, di tempat semua orang bekerja itu ada human resource-nya, ada HRD-nya. Kalau HRD itu bahasanya SDM itu aset organisasi. SDM itu bisa mengendalikan organisasi sebagai bagian dari strategi bisnis atau memperluas pemanfaatan seluruh fungsi organisasi. Sampai dengan misalnya mereka mengembangkan tujuan-tujuan orang lalu orangnya. Nah, tetapi yang datang ke sana itu orang-orang yang tidak pernah mengelola talenta sebelumnya. Sehingga ada sebuah pertanyaan.
much.